Kalau pinter ceritanya dan pinter dongeng masih meniru perjalanan orang lain, itu bukan kiai dan itu bukan dai. Apa Pak namanya kalau orang seperti itu? Dodolan jamu. Karena dia mau mengambil manfaat dari jualannya itu loh. Karena kalau kiai itu dia tidak mengharap upah atau apa? Imbalan apa atau hasil dari apa yang disampaikan. Nah itulah, maka dengan merasakan kenikmatan dengan jualan agama seperti itu, maka sampai hilang rasa kemanusiaannya dan sopan santunnya. Nah itulah orang-orang kalau sudah terbodohi dengan pikirannya sendiri. Karena pinter, pandai itu bukan karena ucapan atau ocehannya. Pinter pandai itu dengan perilakunya. Makanya orang Jawa itu selagi masih percaya dengan orang-orang seperti itu, sampai kapanpun Nusantara ini tidak akan tentram dan Nusantara ini tidak akan punya adab, akan rusak. Ya dengan orang-orang yang seperti itu, karena tidak satu saja. Ya ini sekarang sudah viral, bukan Gus Miftah saja. Banyak Pak. Banyak sekali. Yang sebutannya ulama, karena ulama itu dari kata alim. Alim itu orang berilmu. Tapi kalau ilmunya itu ilmu cuman cerita, ilmunya itu ilmu ngadopsi sejarah orang luar, itu bukan orang berilmu, bukan ulama. Itu bakul jamu yang kebetulan lagi laku. Gitu loh. Nah, orang kok disuruh cerita dengan cerita orang lain? Coba. Kita punya Tuhan, tapi kenapa dipaksa percaya dengan Tuhan orang lain? Tapi kita nggak sadar. Kita masih banyak tokoh-tokoh yang di sini tuh yang sangat luar biasa, bahkan mengajari kita itu bersopan santun, beradab, dengan keahliannya, dengan kepiawaiannya. Tapi setelah dikasih cerita dari luar yang dibawa oleh agama, seolah-olah itulah orang yang paling benar. Padahal ya kalau kita mau angan-angan dengan seksama, tokoh-tokoh yang dibawa oleh agama, yang diceritakan oleh agama itu bukan orang yang punya sopan santun loh. Itu semuanya tokoh-tokoh radikal. Coba dari siapa dimulainya? Mulai dari sahabat, dari pengikut, dari semuanya mengajarkan apa toh? Semua mengajarkan peperangan toh. Semuanya lah mengajarkan penghinaan, penghujatan. Nah, apa kira-kira ada tokoh dari Nusantara ini yang mempunyai sifat seperti itu? Kan nggak ada toh? Contohnya, ya, yang dicerita pewayangan Gatotkaca, Werkudara, Puntadewa, Nakula, Sadewa, itu semua dengan dia melakukan peperangan itu sebenarnya hanya mempertahankan negara itu supaya tidak diserang oleh musuh. Dan di dalam peperangan dia sedikit banyak masih memberi wawasan pada musuhnya supaya dihentikan peperangan itu, karena ini merugikan. Bukan kita saja yang menjadi korban, tapi nanti kawulo atau rakyat kita yang akan jadi korban. Tapi karena musuh itu tidak menghiraukan, yang namanya Senopati, ya walaupun hancur lebur karena untuk membela negeri tercinta, ya sudah, mati tidak akan menjadi masalah. Tapi kan yang dibela bukan kepercayaan, yang dibela itu rakyat, yang dibela itu negara. Gitu loh. Nah kalau agama, yang dibela itu kepercayaan lah. Kepercayaan yang dipercaya itu nggak jelas apa tuh yang dipercaya. Coba. Kalaupun tentang mati, orang tanpa perang pun, orang tanpa mengikuti agama pun juga yakin bahwa hidup ini akan mati. Tentang urusan enak, tentang urusan sengsara, tanpa mengikuti agama pun
Orang itu juga tahu kok, ini loh jalan nikmat, ini loh jalan sengsara, tahu kok. Kadang terkait kasus Gus Miftah dengan seorang penjual teh Pak Terno, kadang saya berpikir yang lebih pantas dijuluki kiai itu apakah si mubalik itu apa yang penjual teh? Nah, Lah kiai sendiri itu kan dari kata atau dari bahasa kita sendiri tuh. Kiai itu ada kriterianya sebenarnya. Karena ki itu tua, yai itu dituakan. Jadi mestinya orang tua yang dituakan itulah disebut kiai. Itu. Bukan orang yang pintar cerita, bukan orang yang pintar dongeng. Kalau pintar ceritanya dan pintar dongeng masih meniru perjalanan orang lain, itu bukan kiai dan itu bukan dai. Apa Pak namanya kalau orang seperti itu? Dodolan jamu. Wong ngadol jamu. Betul. Karena dia mau mengambil manfaat dari jualannya itu loh. Karena kalau kiai itu dia tidak mengharap upah atau apa? Imbalan apa atau hasil dari apa yang disampaikan kok. Itu kalau kiai. Tapi sekarang orang yang jualan agama, yang jualan cerita, yang jualan dongeng, belum berangkat itu sudah ditarget loh. Nanti berapa? Amplopnya orang kandul ya orang teko. Nah makanya kalau saya melihatnya yang disebut dai, yang disebut kiai, yang disebut ulama, pokoknya orang yang pinter ngomong, orang yang pandai membumbui cerita itu dengan kelucuan, dengan dengan kelucuan, dengan banyolannya dan lain sebagainya, laku kok. Nggak perlu belajar kitab kok, nggak perlu belajar ilmu kok. Ilmu nyuri-nyuri, yang penting pinter, yang penting lincah, bisa kok. Masalahnya sekarang gini Pak, kalau kita lihat ya, dengan adanya para dai-dai yang muda-muda yang baru-baru ini kan, kalau kita lihat ketika beliau menyampaikan sesuatu di mata umum itu kan, kalau saya amati kan bukan untuk tuntunan tapi tontonan. Sekarang gitu. Jadi ketika ada seorang mubalik yang benar-benar untuk mengajarkan ilmunya gitu, justru malah sekarang nggak laku. Makanya Mas, kenapa toh bangsa Nusantara ini kok nek dibilang bodoh kok nggak mau, masih ngaku pinter. Tapi dibilang pinter kok keblinger, gitu loh. Setiap melihat orang yang pinter cerita, setiap orang melihat orang yang pinter dongeng, itu kok terus dijadikan panutan. Kok mesti dianggap bahwa oh ini orang alim, ini harus dijambung tangani, jadi dipatuhi, dihormati dan lain sebagainya. Kenapa? Kok gak pernah menganggap wah ini orang sekti itu dalang? Kenapa nggak pernah menganggap orang sekti itu sutradara ketoprak? Ini kan sama-sama. Ini kan sama-sama untuk menceritakan masa lalu. Tapi kan yang diceritakan kalau dalang dan sutradara ketoprak, sutradara ludruk, kan cerita apa yang ada di sini. Bahkan mungkin orang sini itu sudah lupa dan orang sini tidak tahu sejarahnya bagaimana toh berdirinya Tuban waktu itu. Dengan adanya ketoprak kan lumayan sedikit-sedikit bisa digali. Oh, ternyata Tuban itu terjadinya tahun sekian dan itu karena adanya cerita tentang Ronggolawe waktu itu dan lain sebagainya. Kan cerita-cerita kita sendiri. Kan untuk mengingatkan barangkali kita lupa. Nah kalau yang diceritakan itu dari luar pada waktu itu dan sampai saat ini tidak diketahui tempatnya di mana, kok itu dianggap orang alim? Kok itu harus ditaati? Kok itu harus ditebas-tebas tangannya? Kecuali kalau orang yang dihargai, yang dihormati, yang dicium tangannya itu
sudah pulang pergi ke surga, ke dunia, ke surga, ke dunia. Nah itu mungkin pantas. Perlu Pak ya, kalau ada seperti itu Pak. Nah kalau memang kebenarannya benar ya nggak masalah toh. Kan kita taat pada orang itu karena dia sudah bisa melalui dua alam. Katakan. Wah podo-podo sik urip nang donya. Dia dianggap pintar itu ternyata pintar cerita, pintar dongeng. Kalaupun mengajari tentang perilaku hidup ini, apakah kita kira-kira ya sesuai toh? Orang sini mau disamakan dengan perjalanan orang Arab. Coba, di sini banyak kali, di sini banyak pohon. Coba, kalau di sana, orang yang diceritakan di sana itu perjalanannya di gurun terus. Di saat panas harus memakai pakaian yang tebal, yang berlapis-lapis. Di sini nggak usah pakaian berlapis, berteduh di bawah pohon, ademnya wis luar biasa kok. Coba. Di sana karena ada sumber satu-satunya sampai menjadi rebutan. Ya pantas kalau air itu dianggap air mustajabah. Ya karena tidak ada air lah, kecuali di sumber yang satu itu. Lah di sini banyu sampai buak-buak, sumber sampai banyak yang tidak wis rapat dikopeni. Makanya ayo waras.